Setiap minggunya itu lebih dari 60 grup itu mendaftar untuk acara musik. Namun sayangnya hanya Arem itu lantas menuduh bahwa pada bulan November 2021, Kim Yonggul ini kehilangan kesabaran dan juga Annyeonghaseyo yorobun, Yusul Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak bebek aja nih? Entah itu dia kena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya nih. Apapun itu, tetap semangat ya, don't give up. Fighting guys. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal diskusi bareng-bareng nih tentang agensi dari BBUP. Tapi guys, sebelum kita diskusi tentang agensinya, di sini aku punya informasi mengenai BBUP buat kalian semua. Dan informasi ini adalah tentang bagaimana debut resmi mereka. Jadi nih Robot, BBUP yang mengatakan Hyunhee, Kim, Pan, dan juga Suyeon akan segera merilis single debut resmi mereka yang berjudul Lock On pada tanggal 1 bulan depan. Seperti judul lagunya yang artinya terkunci, BBUP akan memamerkan pesona yang akan membuat kita jatuh cinta dan hal itu tidak akan bisa lepas. Secara khusus saat keempat anggota mengumumkan awal pandangan dunia BBUP dengan single Pride debut Dudum Cheat yang dirilis pada tanggal 13 lalu, mereka menunjukkan identitas BBUP. Lagu ini sejalan dengan ambisi tim untuk menyampaikan energi positif kepada para pendengarnya. Adapun BBUP telah menunjukkan kemajuan luar biasa sejak debutnya dengan dukungan tim produksi yang mewah untuk musik, performance, dan juga video musik. Video dan challenge Dudum Cheat yang diunggah ke sosial media resmi BBUP sebelum debut resminya telah mendapatkan banyak perhatian dari penggemar K-pop di dalam dan juga di luar negeri, dengan jumlah kumulatif tayangan yang melebihi 13 juta viewers. Well, jadi seperti itulah bagaimana informasi mengenai BBUP yang akan segera melakukan debut resmi. Dicatat ya guys, tanggalnya 1 April. Jangan lupa lo nanti untuk streaming musik videonya ya. Dan guys, di sisi lainnya, banyak banget dari netizen yang memperbincangkan mengenai agensi dari BBUP. Terlebih dengan bagaimana agensi ini yang dinilai sangat bagus, terutama dalam mempromosikan girl group tersebut. Meskipun mereka belum debut resmi ya, dan juga hanya merilis single Pride debut yaitu Dudum Cheat, mereka itu sudah aktif loh guys melakukan promosi. Promosinya itu tidak hanya melakukan dance challenge di TikTok doang, atau kayak promosi di sosmed doang, enggak. Tapi mereka juga promosi di acara musik. Mereka memulai aktivitas promosi sehari setelah merilis Dudum Cheat. Promosi itu dilakukan pada tanggal 14 melalui M Countdown Mnet. Kemudian mereka juga tampil di KBS2 Music Bank hingga acara MBC Music Core. Dan guys, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya nih, untuk tampil di acara musik itu tidak mudah. Hal itu juga pernah dibahas oleh agensi Koreksi ketika menjawab saran dari penggemar yang ingin agar Koreksi bisa tampil lebih banyak di acara musik sehingga mendapatkan exposure atau banyak dikenal oleh para pendengar publik yang ada di Korea Selatan. Mendengar bagaimana saran dari penggemar pada kala itu, agensi lantas menjawab dengan mengatakan, "Saya yakinkan Anda bahwa perusahaan berusaha sebaik mungkin dan kami akan berusaha lebih keras. Menjadi pemeran di acara musik besar atau tampil di acara musik besar itu adalah tugas yang sulit." Digarisbawahi, tugas yang sulit. Setiap minggunya itu lebih dari 60 grup itu mendaftar untuk acara musik. Namun sayangnya hanya 13 sampai 18 grup yang dapat diikutsertakan dalam acara musik. Jadi guys, kesimpulannya adalah untuk tampil acara musik itu tidak mudah ya. Itu memang sangat sulit banget teman-teman. Jadi guys, dikarenakan fakta yang satu ini, ketika para penggemar melihat bagaimana BBUP yang aktif melakukan promosi di acara musik meskipun belum debut resmi mereka nih, penggemar pun itu merasa sangat amazing banget dan juga terpukau dengan bagaimana agensi dari BBUP. Karena agensi ini berhasil membuat BBUP tampil di berbagai acara musik. Bukan hanya satu acara musik doang, tapi di beberapa program musik. Dan kalian juga mungkin pernah ya nonton video aku yang ini. Yaps, di sana kita sudah membahas tentang fakta-fakta di balik idol K-pop yang tampil di acara musik, terutama untuk sebuah grup. Nah guys, untuk tampil di sebuah acara musik itu juga butuh biaya. Tapi guys, tolong dicatat ya, sejauh ini aku belum menemukan artikel ataupun informasi yang mengatakan bahwa agensi itu akan ngebayar ke acara musik. Aku belum dapetin artikel tentang hal itu. Yang malah aku temukan adalah acara musik yang akan bayar idol K-pop yang akan tampil di acara mereka. Tapi bayarannya itu ya begitu teman-teman, nggak terlalu banyak lah bayarannya. Terus kalau mereka nggak bayar acara musik, biaya yang dikeluarkan untuk apa dong? Nah guys, biaya yang dikeluarkan itu adalah untuk kostumnya. Kostum itu sih paling mahal. Belum lagi bayar stylistnya, belum lagi bayar makeup artisnya, biaya makan, biaya transportasi. Kemudian kalau ada yang dekorasi panggung itu juga lebih mahal lagi. Terus kalau ada yang pakai back dancer itu juga nambah biaya lagi. Jadi biaya yang dikeluarkan habis ke situ guys. Dan guys, tidak hanya promosi di acara musik. Kalau kita lihat ya, agensi ini juga gencar banget melakukan promosi di berbagai media-media Korea. Dari era sebelum rilis Dudum Cheat, kemudian pas saat mereka udah rilis, pas saat mereka promosi, itu ada terus teman-teman media Korea yang memberitakan tentang hal itu. Ini menunjukkan bahwa agensinya itu benar-benar gencar banget mempromosikan artis mereka.
Jadi guys, melihat hal ini tidak mengherankan kenapa banyak banget dari penggemar yang penasaran dengan agensi Ego Entertainment yang mendebutkan VV Up. Terlebih banyak banget dari netizen yang baru mendengar nama agensi ini. Namun ya Robon, sayangnya informasi seputar agensi ini masih sangat minim dan juga bahkan masih sangat misterius. Dan mengenai VV Up sendiri, Ego Entertainment berkata bahwa mereka meluncurkan girl group baru VV Up dengan tujuan untuk debut pada paruh pertama tahun ini. VV Up sendiri sudah memulai proyek debutnya dengan sungguh-sungguh dengan merilis single pra-rilis pada tanggal 13 Maret yang lalu. Terinspirasi oleh ungkapan Everything Goes Up, Ego Entertainment didirikan untuk merencanakan dan memproduksi konten tingkat atas berdasarkan kebanggaan terhadap artisnya. Dan lanjut kita akan masuk informasi kedua, yaitu tentang Ahrem X Tiara, yang mana baru-baru ini dia itu sudah merinci tentang bagaimana perlakuan buruk dari sang mantan suami. Perlakuan buruknya ini sudah mengarah ke kekerasan ya teman-teman. Pada tanggal 25 Maret yang lalu, Ahrem melalui Instagramnya membagikan bagaimana story tentang dugaan pelecehan fisik dan juga emosional yang dilakukan oleh sang mantan suami yang bernama Kim Yong-gul. Menurut sang mantan idol, suaminya mulai kesal karena dia membelikan kebutuhan seperti vitamin untuk kedua anak mereka, yang kemudian meningkat menjadi penyerangan fisik terhadap dirinya dengan anak-anak mereka di dalam kamar. Ahrem itu lantas menuduh bahwa pada bulan November 2021, Kim Yong-gul ini kehilangan kesabaran dan juga merobek pakaiannya. Gak hanya itu saja nih teman-teman, si mantan suami itu juga menceknya dan mengancam akan membuatnya meninggoy di depan anak mereka. Lebih lanjut, Ahrem mengatakan dia memukul saya hingga membuat saya memar di sekitar hidung saya. Dia juga meninju bagian bawah kaki saya sehingga saya tidak bisa berjalan untuk sementara waktu. Selain itu nih guys, menurut Ahrem, dia itu mendapatkan telepon dari ibu si mantan suami di tengah penyerangan fisik. Dan Kim Yong-gul ini itu seperti mengklaim bahwa Ahrem lah yang melakukan kekerasan dan perlu ditempatkan di bangsal jiwa. Dan guys, ketika si mantan suami ini menerima telepon lagi, Ahrem memanfaatkannya untuk lari keluar rumah bersama dengan anaknya. Selain itu, dia juga membagikan beberapa foto dan mengklaim ada lebih banyak memar di tubuhnya yang tidak bisa ia ungkapkan kepada publik. Ahrem juga menyatakan bahwa dirinya itu berusaha untuk memperbaiki pernikahan tersebut. Couple ini lantas muncul atau tampil di Between Marriage and Divorce, di mana Ahrem itu memutuskan untuk menyembunyikan aspek pernikahannya dari para pemirsa. Setelah program tersebut, hubungan pasangan itu membaik nih guys, yang berujung pada kelahiran anak keduanya. Namun, menurut Ahrem, pelecehan terus berlanjut. Sebagai informasi, Ahrem menikah dengan sang mantan suami pada tahun 2019 yang lalu. Pasangan yang sudah dikaruniai 2 orang putra ini mengumumkan perceraian pada Desember 2023. Selain itu nih guys, pada tanggal 10 Desember 2023 yang lalu, Ahrem secara resmi mengumumkan bagaimana kabar bahagia tentang pernikahannya. Melalui postingan di Instagram, dia menuliskan, "Saya telah menemukan seseorang yang saya ingin selalu bersama dengannya. Seseorang yang sangat berharga sehingga saya tidak ingin mengungkapkannya. Seseorang yang telah membawa cinta tulus ke dalam hidup saya, seperti Aurora, sehingga kami memutuskan untuk mengakuinya secara terbuka. Itu setelah pertimbangan yang matang. Orang ini telah menunjukkan kepadaku bagaimana esensi kebahagiaan di saat-saat ketika hidup membuatku lelah. Dan mungkin mereka menanggung beban yang lebih berat daripadaku. Bahkan dalam situasi di mana dirinya mendapatkan bahaya, ia adalah satu-satunya orang yang rela berdiri di sisiku ketika aku menghadapi kesulitan. Orang ini telah mengisi saat-saat ketika aku kesakitan tentang mimpiku dengan harapan dan kegembiraan. Orang ini sangatlah berharga dan aku juga berterima kasih karena sudah membuat semua mimpiku menjadi kenyataan." Well, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Ahrem. Yang dapat aku simpulkan adalah kenapa dia itu memilih berpisah dengan sang mantan Misua, yaitu dikarenakan bagaimana perlakuan buruk dari si mantan ini teman-teman. Ya, kita doakan saja, semoga dengan pasangan barunya ini, kehidupan Ahrem itu bisa menjadi lebih baik, dan dia juga dapat bahagia. Amin. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Solke pamit dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi ya di kolom komentar. See you next time dan selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.